Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya CGP Angkatan 1 Kabupaten Langkat, Suprapto SPD SD. Saya mengajar di SD Negeri 054871 Kuala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Bersama pendamping PDP 113 Ibu Aslamia dan fasilitator 19 Ibu Niki Nurbeta. Baik, di sini saya akan melakukan memenuhi tugas modul 23A7 demonstrasi kontekstual untuk melakukan coaching terhadap teman sejawat. Selamat pagi dan jangan lupa tetap senyum, salam, sapa, dan sopan santun untuk memasuki kawasan SD Negeri 054871 Kuala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selamat menyaksikan video kontekstual coaching bersama teman sejawat bersama saya Suprapto SPD SD. Selamat pagi Ibu, senang sekali bisa ngobrol dengan Ibu hari ini ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak. Selamat pagi juga. Alhamdulillah hari ini kita bertemu, bisa berbincang-bincang tentang hal apa kendala yang sedang saya hadapi dalam pengisian data aplikasi rapot. Berarti tujuan kita hari ini ngobrol-ngobrol, ada yang ingin Ibu capai ya. Kira-kira apa Bu tujuannya Bu? Ya, kira-kira ini Pak, tentang pengisian aplikasi raport saya selalu mengalami kendala, baik itu mengenai pengisian data maupun nilai, ataupun juga kadang kita jumpa KD-nya yang tidak sama. Oke. Berarti di sini tujuan pembicaraan kita ini supaya Ibu nanti bisa lebih gampang menggunakan aplikasi raport untuk menilai nilai-nilai anak masukkan ke aplikasi tersebut ya Bu ya. Boleh saya tahu Bu lebih detail masalah yang sering Ibu hadapi tentang pengisian nilai raport menggunakan aplikasi raport ini Bu? Ya, yang lebih detail pertama yaitu penyesuaian antara KD. Kadang ada yang ada di KD pelajaran, ada yang tidak ada yang cuman dan KD-nya sama pada waktu semester dan mid semester. Selain itu Bu, ada kendala lagi untuk pengisian nilai raportnya Bu? Pengisian nilai raport, kadang kita dapat nilai yang sudah kita masukkan tidak muncul kembali di aplikasi tersebut. Begitu juga data siswa, ada yang udah ditulis sudah lengkap, ternyata nggak muncul, hilang gitu ya. Hilang. Oke, baik, berarti saya sudah memahami jelas masalah yang Ibu ungkapkan tentang pengisian nilai rapor menggunakan aplikasi ya Bu. Selain itu, kendala yang dihadapi misalnya tentang teman sejawat, apakah ada yang membantu atau mendukung dalam proses pengisian nilai rapor tersebut Bu? Iya, alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita hari ini itu akan dapat lebih memperjelas apa yang saya hadapi dalam pengisian data rapor tadi atau aplikasi rapor. Yang saya dapati di sini adalah masalah selain pengisian data yang sering hilang, kemudian nilai yang sudah masuk juga hilang, kemudian penyesuaian KD tadi juga itu di situ ada yang tidak kita dapati. Kita bisa tanya atau sharing sama operator sekolah. Di samping itu teman sejawat juga ada membantu, mana yang kita nggak tahu tanya sama teman-teman yang lain yang sudah menyelesaikan tentang aplikasi rapor. Baik,
misalnya dalam pemikiran Ibu tadi, selain meminta bantuan dari teman sejawat, apakah ada usaha lain yang Ibu lakukan untuk mempermudah Ibu mengerjakan aplikasi rapotnya, misalnya di rumah? Bagaimana, Bu? Ya. Kalau di rumah itu saya minta bantu sama anak-anak saya, karena anak-anak saya juga yang udah kuliah itu udah selesai, dia bisa juga menggunakan laptop ini. Mana yang misalnya yang tidak muncul, bagaimana caranya, dia sih bisa memudahkan dalam hal itu. Jadi ya, di samping itu juga saya ada berkomunikasi melalui HP dengan teman-teman yang lain, Pak, termasuk ya teman sejawat atau operator yang ada di sekolah. Saya melalui HP menghubunginya untuk menanyakan apa yang kendala yang sedang saya hadapi. Oh, berarti Ibu menggunakan aplikasi di WA Group tersebut untuk mempertanyakan kendala yang dihadapi, kemudian Ibu memperbaiki tentang pengisian rapat itu di rumah bersama anak Ibu, gitu ya. Jadi usaha yang dilakukan Ibu, saya pikir sudah tepat. Tapi bagaimana jika dalam penggunaan aplikasi penilaian rapot itu tadi, Ibu usahakan sendiri tanpa bantuan orang lain? Bagaimana menurut Ibu? Dalam hal ini, Pak, saya rasanya kalau sendirian itu nggak mungkin, makanya saya minta sharing sama Bapak. Kayak mana kalau misalnya saya menghadapi yang seperti itu gitu. Jadi kadang sama teman-teman yang lain, atau saya bawa langsung itu laptopnya untuk memperbaiki macam mana caranya gitu, kita bawakan ke teman tadi. Karena kalau menggunakan aplikasi penilaian rapot itu kan mesti memahami IT ya, Bu, menggunakan laptop ya. Jadi kita perlu bantuan orang lain. Berarti di sini tindakan Ibu sudah sangat tepat untuk saling bekerja sama, kolaborasi dengan teman sejawat untuk menentukan nilai-nilai anak menggunakan aplikasi tadi. Gitu ya, Bu ya. Misalnya lagi, bagaimana menurut Ibu, misalnya kalau memasukkan nilai-nilai dalam aplikasi tadi, kan tadi mengalami kendala sering hilang, itu Ibu merasa resah, gelisah, atau apa yang Ibu rasakan? Ya, rasa agak kesal, Pak. Cuman kan harus berusaha lagi bagaimana bisa muncul kembali data yang hilang. Maka dari itu saya minta bantuan dari anak saya tadi. Oh, berarti udah selesai tiba-tiba hilang, timbul rasa kesal ya, Bu. Tapi tidak putus asa untuk bisa memperbaikinya dengan bantuan anak di rumah dan melalui operator sekolah tadi kan, Bu? Oke. Nah, kira-kira dalam pemahaman Ibu selama ini untuk menggunakan aplikasi penilaian rapor yang sering digunakan di sekolah itu gampang atau susah? Ya, bagi saya, Pak, karena saya gaptek, ya saya merasa sulit. Tapi dalam hal ini saya merasa itu adalah merupakan suatu kewajiban. Saya juga berusaha terus bagaimana caranya supaya permasalahan atau yang aplikasi yang harus saya kerjakan itu selesai. Biasanya mengerjakannya setiap pulang sekolah atau pada jam waktu belajar? Setelah selesai KRDN ataupun memang ada jam-jam tertentu kami mengerjakannya, Pak. Setelah pulang sekolah ya? Iya, setelah pulang sekolah ataupun di sekolah mengerjakannya bersama teman-teman yang lain. Berarti kegiatan untuk melakukan pengisian nilai rapor menggunakan aplikasi tadi dilakukan setelah jam pelajaran usai, dan biasanya kita masukkan nilai-nilai itu nilai setelah ujian PTS gitu ya, Bu, dan mengambil nilai-nilai PH-nya ya setelah selesai satu subtema gitu ya, Bu. Nah, oke, baik. Di sini Ibu sudah mencoba mengajak teman-teman untuk saling berkolaborasi. Ibu sudah menentukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Jadi saya sebagai teman sejawat juga merasa senang, bangga karena ada teman-teman yang mau belajar sama untuk maju demi kemajuan belajar anak murid kita ya, Bu. Nah, jadi setelah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tentang pengisian nilai rapot ini, kira-kira Ibu akan berkomitmen apa tentang rencana yang sudah Ibu laksanakan? Ya, untuk berikutnya saya berusaha untuk lebih baik lagi dan berusaha untuk belajar IT ini yang lebih agak bisa lagi lah, Pak, gitu, menambah pengalaman supaya saya juga nggak terlalu mengalami kesulitan.
supaya lebih memahami tentang Iya. penilaian rapor tadi ya Bu, Iya. nggak bingung sekali ya Iya, kan. iya. Memang kita perlu bantuan orang lain, tapi kalau Iya. kita bisa usahakan sendiri kan kita puas Iya, ya kan Bu. iya, iya. Kita bisa paham penggunaan IT, Iya. model canggih sekarang, Iya. kita lebih paham menggunakan aplikasi yang kita gunakan sekarang, Iya. gitu ya Bu. Jadi Iya. hari ini saya senang Ibu bisa ngobrol bersama saya untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, Iya. dan Ibu sudah menemukan solusi sendiri. Jadi saya bangga punya teman seperti Ibu. Saya senang hari ini kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa memajukan anak didik kita menjadi orang-orang yang berguna bagi masa depan. Dan Iya. kita juga harus tetap terus belajar Iya, insya tentang Allah. IT ini kan Bu. Iya, iya, dengan Oke, semangat. terima kasih Bu. Iya. Selamat. Jadi Pak, untuk hari ini saya terutama mengucapkan ribuan terima kasih atas Bapak yang bersedia memberikan penjelasan-penjelasan tambahan terhadap saya. Mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi semangat saya untuk meningkatkan belajar IT kembali. Oke Bu, terima kasih sama-sama Bu. Iya. Penggerak semangat. Salam, salam, semangat, semangat, Semangat. semangat.